Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Sobat Otak-Atik Ilmu berada. Kembali lagi bersama saya, Winti Ayu Sunario, yang kali ini akan membahas tentang penulisan pesan-pesan rutin dan juga pesan positif. Ya, ini adalah bagian dari materi komunikasi bisnis. Untuk di sini, pesan rutin sendiri merupakan penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang sifatnya adalah rutin atau rutinitas. Jadi artinya hal tersebut adalah penting dan harus segera disampaikan gitu. Dan untuk kegiatan tersebut akan berulang gitu. Nah, untuk pesan rutin ini sangat beragam ya atau sangat bervariasi seperti halnya ada pesanan barang, ada juga memo, lalu rekomendasi, ada permintaan informasi, ada juga kredit ya, lalu penawaran, pengaduan dan juga undangan. Untuk pesan rutin itu umumnya merupakan sebuah pesan singkat atau pendek ya, tentu juga isinya sederhana. Nah, pesan rutin ini sebaiknya disampaikan melalui sebuah pendekatan, yaitu pendekatan secara langsung ya, atau pendekatan direct message gitu. Nah, pesan rutin ini akan efektif apabila dilakukan sebuah penerapan strategi yang jelas atau terstruktur dan juga harus menyesuaikan dengan pendekatan atau kondisional. Artinya sesuai dengan situasi yang kita hadapi atau situasi yang ada. Nah, selanjutnya, strategi dalam permintaan rutin. Nah, ini terbagi 3 ya, mohon maaf ini salah nomor. Yang pertama adalah nyatakan permintaan atau sebagai pesan pembukaan ya. Jadi ada pesan pembukaan. Lalu isinya apa saja di pesan pembukaan? Yang pertama adalah tulis dalam nada yang sopan ya, ada sebuah intonasi yang sopan atau tidak menuntut dan personal, artinya seperti itu. Lalu gunakan pendekatan secara langsung, ya, pendekatannya adalah direct message. Dan kemukakan permintaan secara spesifik ya. Permintaannya apa, spesifikasinya itu disampaikan begitu. Karena di sini adalah menyatakan permintaan atau pesan pembuka. Lalu nyatakan dengan jelas apa yang saudara inginkan gitu. Yang kedua, strateginya adalah jelaskan dan berikan alasan pada permintaan isi yang tadi disampaikan di poin pertama. Jadi setelah Anda menyampaikan dengan intonasi yang sopan, runtut ya, dan juga dengan pendekatan direct message atau secara langsung dan mengemukakan hal yang spesifik, intinya adalah apa, poinnya apa, baru nanti dijelaskan. Poin tersebut itu penting karena apa, gitu ya. Jadi jelaskan alasan pentingnya itu apa dari poin tersebut. Lalu jelaskan setiap potensi manfaat dalam merespon permintaan Anda. Misalkan jika permintaan ini dikabulkan, maka apa ada impact atau dampak positifnya apa, sampaikan begitu. Nah, selanjutnya rincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Jadi kalau tadi sudah spesifikasinya adalah ini, lalu kita perlu cantumkan apa-apa saja daftar permintaan tersebut ya, sehingga permintaan rutin ini tersampaikan dengan jelas gitu ya. Kalau kita lupa mencantumkan secara rinci, nanti akan bias si penerima pesannya, mungkin tidak semua yang kita perlukan akan penuhi begitu ya. Lalu yang ketiga, mintalah dilakukan tindakan spesifik ya, ini sebagai penutup. Nah, tadi setelah kita jelaskan panjang lebar, dampaknya apa ya, manfaatnya apa, lalu kira-kira informasi yang bisa dihubungi oleh komunikan. Komunikan itu akan membalas surat ini, permintaan rutin kemana gitu ya, atau ada kontak personnya di mana gitu ya. Nah, lalu ekspresikan rasa terima kasih Anda ya, ucapkan terima kasih, jangan lupa terima kasih itu dicantumkan di surat-surat yang berkaitan dengan hal-hal khususnya permintaan ya, atau penawaran gitu. Lalu nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda ya, jadi ada batasannya tidak dan lain sebagainya. Ini seperti yang dikatakan oleh Bung V. Entil tahun 2007 ya, jadi harus kita cantumkan pula misalkan kita membutuhkan ini itu, ada batasan waktunya sampai kapan begitu, atau kita menerima
pesan rutin ini kembali yang dijawab oleh komunikan itu kapan, gitu ya. Nah, selanjutnya bentuk permintaan rutin, di sini permintaan untuk pihak internal ya. Jadi permintaan rutin itu biasanya untuk pihak internal. Jadi dalam satu perusahaan biasanya, dari satu divisi ke divisi lain, dari satu pimpinan ke pimpinan yang lain dan lain sebagainya. Nah, biasanya permintaan pihak dari internal ini akan dikomunikasikan secara lisan ya ataupun melalui tertulis. Biasanya ada yang secara lisan, ada yang menggunakan tertulis gitu ya. Lalu bentuk permintaan rutinnya itu, dalam bentuk tertulis itu umum dipakai ya di pihak, suatu perusahaan internal begitu ya, itu disebut sebagai memo, gitu. Nah, untuk permintaan pihak eksternal ini, permintaan informasi kepada pihak eksternal berupa pesanan biasanya seperti itu, atau klaim, atau permohonan kredit, atau undangan, itu biasanya ditujukan kepada pihak eksternal atau di luar perusahaan ya. Ada juga permintaan kepada pihak eksternal. Nah, apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, misalkan ada sebuah iklan lalu kita menanggapi, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan tersebut dibaca dan dilihat. Jadi misalkan berdasarkan iklan yang ada di surat kabar X gitu pada tanggal sekian bulan sekian ya mungkin ada penawaran apa, mungkin kami, selaku pihak perusahaan A misalkan tertarik atau bagaimana gitu ya, tuh. Nah, selanjutnya ini adalah memo. Memo ini merupakan surat dari seseorang ya, pejabat, pejabat dalam tanda kutip itu artinya adalah yang memiliki jabatan di sebuah perusahaan tersebut secara internal ditujukan kepada pejabat lain ya, yang ada dalam satu instansi atau dari pejabat kepada bawahannya yang memiliki isi singkat padat ya, tentang sebuah pemberitahuan, saran ataupun permintaan gitu. Nah, memo ini hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan. Jadi kayak notes gitu ya, memo itu seperti itu. Di sebuah lembar kertas dalam bentuk misalkan formulir tanpa nomor, tanpa perlu adanya kop surat dan cap instansi gitu. Nah, secara garis besar bagian-bagian yang terdapat di dalam memo ini ada kepala surat atau apa ya kepala surat, ada badan surat, ada kaki surat. Kepala surat itu adalah header sebagai, yang isinya nanti ada, nama, alamat kantor begitu ya, dan juga kepadanya siapa, halnya apa, tanggalnya apa. Tidak perlu adanya kop surat gitu. Nah, ini untuk penggantinya itu dengan kepala surat. Lalu ada yang namanya badan surat ini isinya adalah memuat pesan yang akan disampaikan oleh, komunikator kepada komunikan gitu. Isinya apa, poinnya apa, dengan singkat dan padat, ya. Lalu ada kaki surat atau bagian akhir gitu ya, yang memuat tanda tangan dan juga nama terang si penulis memo, begitu ya. Oke. Lalu ada surat pesanan. Surat pesanan ini merupakan surat yang isinya, untuk memesan sebuah barang atau meminta sebuah jasa tertentu, gitu ya. Jadi informasi barang atau jasa yang akan pesan, yang akan dipesan oleh suatu instansi atau perusahaan ini dapat diperoleh melalui, yaitu tadi, suatu penawaran iklan atau melalui petugas pemasaran atau mungkin marketing begitu ya istilahnya. Nah itu, disebut sebagai surat pesanan. Nah dalam surat pemesanan ini harus disebutkan dengan jelas, singkat dan sopan, di antaranya adalah nama, jenis, tipe, dan ciri barang atau jasa yang dipesan begitu ya. Lalu ada jumlah atau banyaknya pesanan berapa gitu ya, lalu cara pembayarannya dengan cara apa, lalu pengirimannya kita minta dengan cara apa begitu, dan yang terakhir adalah, waktu pengiriman yang diinginkan gitu ya. Jadi kita, di sini sudah menyampaikan secara, garis besar, poinnya adalah dari jenis barang, jumlah barang, lalu cara pembayaran, mengirimnya bagaimana, dan kita minta waktunya berapa lama, gitu ya. Kan pengiriman juga ada estimasinya, biasanya begitu. Namun, tetap harus kita, mengerti kalau misalkan mau minta yang cepat, berarti mungkin harus ada ekstra biaya dan lain sebagainya. Nah, untuk surat keluhan ini dapat dikatakan sebagai klaim, ya. Klaim itu adalah surat pernyataan atas ketidakpuasan sesuatu yang dikirim oleh seorang komunikator, ya, dikirimkan pembeli kepada penjual, ya misalkan kita kayak,
Komplain kalau di kayak komplain itu terlalu ini ya, mungkin ya istilahnya adalah keluhan atau klaim gitu ya, lebih tepatnya adalah itu. Nah, kepada penjual yang menjual barang atau jasanya, penyedia jasanya tersebut ya, atas pelayanannya tidak tidak sesuai dan lain sebagainya, atau barang yang dipesan itu salah atau tidak sesuai yang diinginkan, dan lain sebagainya. Itu namanya surat keluhan atau klaim. Nah, ketidakpuasan ini dapat berkaitan dengan pengembalian barang atau permintaan uang kembali atau refund gitu ya. Jadi, ya nanti, disampaikan saja bahwa seperti ini, begitu ya. Karena kondisinya tidak sesuai dengan yang kita pesan, maka, minta untuk ditukar barang atau minta di-refund dengan uang gitu ya. Tapi dengan catatan kita mengembalikan barangnya tersebut. Lalu berikutnya adalah penggantian produk yang rusak. Biasanya ada produk yang, yaitu tidak disengaja, misalkan saat pengiriman terjadi kerusakan di ekspedisi atau justru, karena ngambil barangnya itu stok yang baru masih di dalam kardus, sudah karena masih tersegel tidak perlu dibuka lagi, ketika dibuka oleh si, pembeli atau konsumen itu biasanya kadang ada, produk yang sedikit mengalami rusak atau cacat misalkan begitu. Nah, silahkan nanti Anda minta klaim atau surat, keluhan gitu ya. Nah, lalu ada perbaikan dan, masa garansinya ya, biasanya di situ kan ada, oh misalkan kayak kita beli handphone begitu ya, ternyata, baru dipakai 1, 2 hari ada keluhan, nanti kita bisa masukkan ke, untuk perbaikan garansinya gitu ya, kita garansikan gitu ya, karena masih ada, batasan waktu garansi selama 1 tahun misalkan gitu, dan kita tidak dipungut biaya saat kita minta untuk memperbaiki handphone kita yang kita pakai 1, 2 hari tersebut rusak. Begitu. Lalu ada pembatalan pesanan, misalkan, kalau sekarang teman-teman, saudara sudah sangat mengenal, dunia mungkin marketplace gitu ya, jadi ada estimasi atau jangka waktu, tenggat waktu yang diberikan, dalam pengemasan produk atau pengiriman produk. Nah, ternyata melampaui batas tersebut, kita bisa melakukan pembatalan pesanan ya, itu, kita bisa ajukan kepada marketplace-nya atau jika ada website ya kita, stop, jadi artinya, uang yang kita transfer tidak langsung diterima oleh, si penjual, tapi nanti akan ada pengembalian kepada kita karena ada pembatalan pemesanan dengan catatan bukan kesalahan kita, tapi kesalahan dari si, penjual barang atau penyedia jasa layanan, gitu. Nah, dalam surat pengaduan ini jelaskan problem yang ada. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Lalu berikan alasan detailnya. Kalau tidak detail, biasanya di e-commerce juga tidak akan menerima gitu ya. Komplain kita atau klaim kita itu tidak akan keluhan kita tuh tidak akan didengarkan. Kecuali kita ada, kalau istilah sekarang ada unboxing gitu ya. Jadi ketika menerima barang itu kita membuka terlebih dahulu, lalu kita videokan begitu. Nanti kita keluhkan itu ada, bukti tidak sesuai dengan apa yang kita pesan dan lain sebagainya, nanti dari administrasi e-commerce akan mengembalikan, atau melakukan pembatalan pemesanan dengan mengembalikan dana yang sudah kita transfer, gitu. Selanjutnya adalah berikan informasi atau bukti yang mendukung, ya itu tadi video itu sebagai bukti ya, atau informasi chat yang sudah ada chatnya kita capture begitu ya, screenshot gitu kita kirim. Mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Jadi kita mintanya bagaimana nih, diganti barang atau pembatalan pesanan atau di-refund uang atau bagaimana ya. Jadi, banyak sekali. Kalau sudah terima barang, tidak bisa pembatalan pemesanan ya, mohon maaf ya. Jadi harus ganti produk atau dilakukan refund gitu ya. Oke, atau mungkin kita, ya sudah nggak apa-apa tapi minta ditransfer misalkan sejumlah dana atas kerusakan tersebut, itu juga bisa, atas kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual, gitu. Nah, lalu, mengabulkan klaim permintaan ini bagi seorang penjual, ini yang pertama adalah ketika memang itu kesalahan adalah kesalahan murni dari sebuah perusahaan atau, yang menyediakan produk ataupun jasa, ya. Pertama, perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon, ya. Jadi kalau dalam perusahaan itu ada yang namanya SOP, jadi dicek dulu. Lalu bersimpati, pada ketidaknyamanan pelanggan. Jadi jangan biarkan pelanggan itu keluh kesah tanpa kita tampung atau tanpa kita respon sedikit pun. Itu artinya kita, benar-benar tidak bersimpati pada pelanggan ya, padahal pelanggan itu, ya itulah adalah jantung perusahaan gitu ya.
Nah, lalu jelaskan bagaimana Anda tahu ya atau akan menangani klaim ini menggantinya bagaimana gitu ya. Jadi jelaskan secara detail, mungkin proseduralnya harus dikirim terlebih dahulu barangnya baru nanti dikirim kembali atau bagaimana begitu ya. Ambillah langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada kekecewaan dari konsumen karena word of mouth itu akan penting ya. Dari mulut ke mulut biasanya konsumen yang puas itu pasti akan menyuarakan atau menyampaikan dari mulut ke mulut atau word of mouth warm ya. Jadi begitu. Nah, yang kedua, ketika pelanggan yang salah ya, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Jadi misalkan pelanggan yang salah gitu, memang salah klik pemesanan, kalau memang kita tidak ada ruginya, mereka mengembalikan dan barang itu dengan harga yang sama tidak ada masalah, asal misalkan ongkir ditanggung oleh pembeli, misalkan begitu. Atau pengiriman barangnya itu ditanggung oleh pembeli dan lain sebagainya. Begitu itu tidak ada masalah, yang penting kita tidak mengalami kerugian, karena yang salah adalah pelanggan. Yang kedua, bila memenuhi permintaan ya bukanlah maaf, bukalah surat dengan berita yang baik. Jadi silahkan dimulai dengan menyampaikan hal yang baik, begitu ya. Jika kita memilih, memenuhi permintaan si pelanggan yang salah, gitu. Bukan kita, "Kan Anda yang salah, bla bla bla," marah-marah dulu ya. Manusiawilah seperti itu, tapi tidak berlaku bagi, sebuah perusahaan, baik itu yang menyajikan produk maupun jasa untuk menangani hal yang bermasalah atau berkaitan dengan klaim, gitu ya atau keluhan. Lalu gunakan bagian isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Nah, kita, mungkin sampaikan, berarti besok agar tidak di kemudian hari Bapak atau Ibu atau saudara jika, membeli barang mungkin ditanyakan terlebih dahulu untuk size-nya, misalkan begitu. Ternyata, eee, hanya asal pesan ternyata setelah sampai size-nya terlalu besar atau terlalu kecil gitu, tidak menanyakan dulu size yang, di produk tersebut yang kita tawarkan begitu. Berarti kan artinya ini bukan kesalahan di penjual, tapi kesalahan di pembeli atau pelanggan. Namun ya sudah, ketika kita tidak mengalami kerugian, lakukan itu untuk menjalin hubungan baik. Pasti si pelanggan akan merasa puas dan akan, word of mouth gitu ya. Mungkin dari hal yang seperti ini, justru mereka akan lebih bijak dan akan kembali lagi untuk, membeli barang atau jasa kita, gitu. Lalu ketika pihak ketiga yang salah, ya ada pihak ketiga. Jadi mungkin melalui broker, reseller begitu ya, atau pihak ketiga tersebut, ini evaluasi dulu situasi dan, kita lakukan peninjauan ulang tentang SOP perusahaan atau kebijakan perusahaan itu bagaimana. Walaupun cuman online shopping misalkan, itu biasanya tetap punya, standarisasi begitu ya, mungkin tidak berupa SOP tapi ada standarisasi. Misalkan, eee transfer maksimal 1 kali 24 jam, jika lebih barang dibongkar bla bla bla, misalkan begitu, tidak akan dikirim. Kalau misalkan, tidak jadi membeli atau PHP istilahnya mungkin ada blacklist dan lain sebagainya, itu kan karena kebijakan dari, online shopping tersebut. Sama juga apalagi perusahaan besar, pasti ada SOP-nya. Ya, jika tidak sesuai faktur dikembalikan tidak bisa. Jika, barang yang dikembalikan itu tidak sesuai dengan, barang yang ketika dibeli, misalkan cacatnya itu bukan cacat dari, ketika dikirim misalkan ya kita ada video atau foto saat mengirimnya, nah itu bisa, kita, tolak begitu ya. Jadi mengevaluasi dulu. Bisa jadi pihak ketiga yang salah gitu, karena melalui perantara ya, hati-hati di sini. Lalu hindari menyalahkan pihak lain. Fokus aja cari solusi, misalkan meskipun itu yang salah adalah pihak ketiga, tapi kita tanpa reseller biasanya kita tidak akan, semaju ataupun sebesar seperti perusahaan kita saat ini. Nah, makanya, hindari saling menyalahkan, yang penting adalah fokus cari solusi dan, dipastikan tidak akan terjadi hal serupa di masa yang akan datang, gitu ya. Ambil langkah yang bijaksana. Oke. Lalu selanjutnya untuk pesan positif ini adalah cara terbaik dalam menekan gagasan dan membuatnya lebih berkesan. Yang pertama adalah pesan ini adalah positif ya, pesan bisnis memberi kesempatan menyenangkan kepada pihak lain meliputi good news and goodwill ya. Lalu yang kedua pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif ini menggunakan sebuah pendekatan deduktif atau pendekatan secara langsung. Nah, pesan positif ini merupakan cara yang terbaik dalam menekankan gagasan dan membuat, seseorang atau pelanggan itu lebih
berkesan gitu ya, dengan menyampaikan pesan positif, nadanya adalah bersahabat ya, terus menyambut dengan baik, menjelaskan semua dengan detail apa yang diperlukan oleh konsumen atau pelanggan, ya itu adalah goodwill atau good news atau pesan positifnya. Nah, ini kalau good news ini, pesan good news itu merupakan surat yang menginformasikan ya kabar baik atau kabar yang, menyenangkan gitu ya, kabar gembira begitu ya. Contoh good news ini tentang pekerjaan, misalkan ada kenaikan gaji, ada mengabulkan lamaran pekerjaan, ada kenaikan promosi jabatan, tunjangan-tunjangan misalkan hari raya, gaji ke-13 itu ya dan lain sebagainya. Nah, contoh good news-nya tentang produk itu pemberian diskon, misalkan diperpanjang nih diskonnya atau, ada diskon misalkan kalau di e-commerce tertentu ya 4/4 misalkan tanggal 4 bulan 4 gitu ya dan lain sebagainya. Layanan purna jual itu juga ada misalkan ya, setelah, selesai masih ada garansi. Nah, lalu ada persetujuan kredit dan lain sebagainya. Itu adalah contoh good news ya. Lalu untuk goodwill ini adalah ucapan selamat atau congratulation ini biasanya diberikan atas keberhasilan, perusahaan atau sebuah individu. Jadi ucapan selamat gitu ya goodwill itu, berupa biasanya penghargaan atau message of appreciation gini ya, diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu saat mencapai sebuah prestasi kerja yang maksimal begitu atau prestasi tertentu. Nah, bisa juga ucapan, duka cita gitu ya atau condolence gitu ya, ucapan duka cita ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan sebuah, perhatian ya atau rasa bersimpati dari perusahaan terhadap organisasi atau individu yang mengalami, musibah gitu ya, adanya duka cita begitu. Lalu ada ucapan terima kasih ini juga dapat diberikan sebagai ungkapan rasa karena adanya bantuan yang pernah dilakukan gitu ya oleh seseorang ataupun lembaga atau organisasi lain. Ya, untuk, goodwill ini adalah pesan dengan niat baik. Intinya adalah lebih menekankan pada, bagaimana upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan antara, perusahaan dengan relasinya ataupun perusahaan dengan individu dan perusahaan dengan perusahaan gitu. Dan tidak, memiliki tujuan bisnis secara langsung. Jadi ini adalah simpati aja, bentuk simpati gitu. Oke, terima kasih. Itu yang dapat, saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, salam otak-atik ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.